Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Indra Sukmasutiningsih dan teman-teman semuanya. Saya Tasya Nita ingin mempresentasikan studi kasus manajemen perubahan pada PT Pos Indonesia. Latar belakang PT Pos Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang pelayanannya tersebar ke seluruh Indonesia dan saat ini bukan menjadi satu-satunya perusahaan yang bekerja pada bidang jasa yaitu kurir. Karena pada modern ini di Indonesia sudah banyak perusahaan yang bekerja pada bidang jasa yang menyediakan jasa kurir yang mulai bermunculan menjadi pesaing. PT Pos Indonesia telah mengalami perubahan bentuk badan hukum yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 yang sebelumnya berbentuk Perum, Pos, dan Giro menjadi Persero atau disebut PT Pos Indonesia. Rumusan masalah. 1. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada PT Pos Indonesia? 2. Bagaimana langkah yang tepat untuk mempertahankan eksistensi PT Pos Indonesia? 3. Untuk mengetahui apa saja inovasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan dituliskan dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tentang penyebab adanya perubahan pada PT Pos Indonesia. 2. Untuk memahami tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mempertahankan PT Pos Indonesia. 3. Untuk mengetahui apa saja inovasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Penyebab terjadinya perubahan pada PT Pos Indonesia. Perubahan lingkungan yang dinamis menyebabkan kondisi pelayanan pada saat sebelum adanya inovasi dan setelah adanya inovasi sangat berbeda. Sebelum adanya inovasi, kondisi pelayanan di PT Pos Indonesia masih dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan berlangsung lebih lama daripada setelah inovasi. Pula setelah adanya inovasi, kondisi pelayanan yang sudah menggunakan sistem online memungkinkan proses pengiriman untuk dapat dilacak secara online di seluruh kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya inovasi tersebut, PT Pos Indonesia diharapkan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Selain itu, ada pula faktor-faktor yang mendorong pengembangan inovasi PT Pos Indonesia dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal. Faktor yang mendorong dari sisi lingkungan internal PT Pos Indonesia yaitu terkait dengan sumber daya manusia serta visi dan misi. Sementara itu, pengaruh dari lingkungan eksternal antara lain kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan munculnya jasa pengiriman swasta. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dilaksanakan oleh Taufik 2005, bahwasanya faktor yang merupakan penyebab inovasi adalah perkembangan atau kemajuan teknologi, tekanan persaingan yang ketat, perubahan atau keinginan atau selera konsumen, dan peraturan atau kebijakan pemerintah. Langkah untuk mempertahankan eksistensi PT Pos Indonesia. Adanya isu daya saing dan eksistensi layanan PT Pos Indonesia menghadapi tantangan organisasi dari lingkungan internal dan eksternal. Pada lingkungan internal, PT Pos Indonesia menghadapi tantangan organisasi dihadapi adalah regulasi pemerintah, kemajuan teknologi, dan persaingan yang semakin ketat. Melihat banyaknya tantangan yang cukup riskan tersebut mengharuskan PT Pos Indonesia untuk segera berlakukan sesuatu yang berkaitan dengan eksistensi PT Pos Indonesia. Cara yang dapat dilakukan PT Pos Indonesia yaitu dengan melakukan suatu perubahan atau transformasi untuk membuat sebuah inovasi baru, baik inovasi produk atau inovasi jasa. Tentunya membentuk dan memperlakukan inovasi-inovasi baru, baik inovasi produk ataupun inovasi jasa. Tentunya membentuk dan memperlakukan inovasi-inovasi baru tidaklah mudah dan juga merupakan sebuah tantangan besar bagi semua organisasi, tak terkecuali organisasi penyedia layanan publik seperti PT Pos Indonesia.
Inovasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia ini merujuk pada tipologi inovasi produk dan proses yang merujuk pada pandangan Redernackers tahun 2005 dalam pandangan lain. Inovasi yang dapat dilakukan PT Pos Indonesia termasuk sebagai inovasi produk atau jasa baru dan inovasi teknologi proses produksi berdasarkan batasan konsepsional dari Damakpur Suwarno tahun 2005. Damakpur menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Bentuk-bentuk inovasi yang terdapat dalam PT Pos Indonesia. Yang pertama, tipe inovasi produk. Yang dua, karakteristiknya produk jasa atau kombinasi keduanya yang baru. Yang bentuk inovasi PT Pos Indonesia, Post Express, B. Express Mail Service atau MES, C. Post Payment, D. Wesel Post Instan dan Wesel Post Prima, yang E. Perangko Prima. Dan kedua, inovasi prosesnya, tipe inovasinya inovasi proses dan karakteristiknya metode baru dalam menjalankan kegiatan bernilai tambah atau misalnya distribusi atau produksi yang lebih baik atau lebih murah. Yang bentuk inovasi PT Pos Indonesianya yang buat inovasi proses, A. Jaminan ganti rugi terhadap surat dokumen dan barang yang rusak atau hilang. B. Elektronik mobil. C. Mesin nomor antrian atau elektronik. Kelompok representasi dalam PT Pos Indonesia. Dari data yang diperoleh dalam penelitian sebelumnya diketahui bahwa PT Pos Indonesia mengalami krisis tenaga kerja di mana tenaga dengan rentang usia 22 tahun sampai 30 tahun hanya mengambil porsi sebesar 4% dari keseluruhan. Tentunya ini memprihatinkan karena muncul potensi masalah saat perusahaan mencapai tahapan di mana tenaga yang pensiun tidak seimbang dengan tenaga penggantinya. Masalah tidak berhenti di situ, karena mayoritas pegawai telah berada di comfort state. Maka dari itu, ketika terjadi perubahan gejolak resistensi akan lebih besar ketimbang yang diperkirakan. Cara mengatasi kelompok resistensi dalam PT Pos Indonesia. Hal yang paling mendesak adalah perbaikan dan percepatan proses rekrutmen karyawan baru yang memiliki kompetensi, etos kerja, dan produktivitas tinggi, pengetahuan akan teknologi informasi, pengembangan mental yang kompetitif, dan juga berorientasi secara open-minded juga perlu mendapat perhatian lebih dari manajemen. Selain itu diperlukan juga perubahan kebijakan pemberian imbalan hasil kerja dan tunjangan-tunjangan sebagai salah satu bentuk perhatian manajemen kepada tenaga kerja. Implementasi inovasi perubahan di PT Pos Indonesia. Inovasi-inovasi di atas dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi tantangan PT Pos Indonesia sekarang ini. Akan tetapi, inovasi produk dan proses masih belum bisa menjawab tantangan organisasional terkait dengan sumber daya manusia. Hal tersebut disebabkan oleh inovasi yang telah ada sekarang ini belum mampu untuk mengatasi tantangan organisasional terkait dengan kualitas dan kuantitas SDM. De Jong dan Hartog tahun 2003 dalam merinci lebih mendalam implementasi inovasi dalam patahan sebagai berikut. A. Melihat kesempatan. Kesempatan dapat berawal dari ketidakkongruensan dan diskontinuitas yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan pola kerja yang diharapkan, seperti timbulnya masalah pada pola kerja yang sedang berlangsung, adanya kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, atau adanya indikasi tren yang sedang berubah. B. Mengeluarkan ide. Hal ini meliputi mengembangkan suatu ide yang baru atau memperbarui pelayanan, pertemuan dengan klien, dan teknologi pendukung. C. Implementasi. Pada tahap ini sering juga disebut tahap konvergen. Untuk mengembangkan ide dan mengimplementasikan ide, karyawan harus memiliki perilaku yang mengacu pada hasil
D. Aplikasi dalam fase ini meliputi perilaku karyawan yang ditunjukkan untuk membangun, menguji, dan membesarkan pelayanan baru. Hal ini berkaitan dengan membuat inovasi dalam bentuk proses kerja yang baru ataupun dalam proses rutin yang biasa dilakukan. Kesimpulan dari PT Pos Indonesia, faktor-faktor yang mendorong pengembangan inovasi dalam lingkungan internal PT Pos Indonesia adalah terkait dengan sumber daya manusia serta visi dan misi, sedangkan lingkungan eksternal adalah kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan munculnya jasa pengiriman swasta. Bentuk-bentuk inovasi untuk menghadapi tantangan organisasional PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut. A. Inovasi produk meliputi layanan pos ekspres, layanan pos payment, wesel pos prima dan instan, serta inovasi perangko prima. B. Inovasi proses ini dimaksudkan untuk bisa memberikan nilai tambah produksi atau distribusi yang lebih baik atau lebih murah seperti jaminan ganti rugi atau asuransi terhadap surat dokumen dan paket yang rusak atau hilang, elektronik mobil, dan juga mesin nomor antrian elektronik.